Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran yang kelima yaitu tentang sholat. Setiap azan zuhur berkumandang, para siswa kelas 3 segera mengambil air wudhu untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid sekolah. Tampaknya para siswa sudah terbiasa dengan kebiasaan itu sehari-harinya. Para siswa mengikuti pelaksanakan sholat berjamaah dengan tertib dan taat aturan. Mereka tidak bersenda gurau saat pelaksanaan sholat berlangsung. Sikap tertib yang ditunjukkan para siswa menunjukkan satu dari sekian sikap hidup tertib sebagai pemahaman terhadap makna ibadah sholat. Marilah kita perhatikan bacaan dan arti dari surah Al-Kautsar di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, pertama, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tiga, sungguh orang-orang yang membencimu Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Apa hubungan antara sholat dan surah Al-Kautsar? Surah Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah, karena Allah telah memberi kenikmatan. Apa saja kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia? Kenikmatan pemberian dari Allah antara lain, badan kita sehat dan kuat, memiliki keimanan yang kuat, mendapatkan rezeki setiap hari, memiliki akal yang sehat, dan masih banyak lagi kenikmatan yang kita terima. Apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan Allah itu? Kita wajib bersyukur kepada Allah. Caranya bersyukur bagaimana? Menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan kebaikan. Kemudian, makna sholat. Arti sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk. Salat sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan celaka. Apakah sholat itu memberatkan? Jawabannya pasti tidak. Mengapa? Karena Allah memberi nikmat setiap hari. Kita hanya diwajibkan sholat 5 kali sehari. Ayo, siapa yang masih malas sholat? Kamu ingin menjadi orang yang bersyukur kan? Caranya antara lain, yang pertama, sholatlah tepat pada waktunya. Kedua, jangan pernah menunda waktu sholat. Tiga, sholatlah dengan tertib 5 kali sehari. Dan yang keempat, tambahlah sholat fardu
dengan salat sunat. Itu semua merupakan bukti pengamalan salat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Adapun makna salat yang perlu kita ketahui antara lain, yang pertama, bentuk perwujudan ketaatan dari iman dan ketakwaan kita kepada Allah, Sang Pencipta. Yang kedua, salat sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, salat akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan dan jalan yang diridhoi Allah. Empat, salat merupakan benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan salat dengan waktu yang telah ditentukan berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah, sehingga akan terbentengi dari perbuatan yang tidak terpuji. Nah, anak-anak Bapak, sudahkah kamu mengerjakan sholat? Pasti sudah kan? Bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar? Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan sesuai ketentuannya. Ketentuan sholat itu meliputi syarat, rukun, sunnah, dan batal sholat. Nah, apa saja ketentuan sholat tersebut? Yang pertama, syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, sholat tidak sah. Syarat sholat dibagi dua, yaitu wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat adalah beragama Islam, baligh, artinya sudah cukup umur. Balik bagi laki-laki adalah ketika sudah berumur 12 tahun. Balik bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau haid. Yang ketiga, syarat wajib sholat adalah berakal, artinya sehat pikirannya atau tidak gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Dan yang kelima, sadar, artinya tidak sedang tidur atau mabuk. Jadi syarat wajib sholat yaitu yang pertama, Bapak ulangi, Islam, baligh, berakal, suci, dan sadar. Yang kemudian, syarat sah sholat. Syarat sah adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah, yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Batas aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Syarat sah sholat yang ketiga adalah menghadap kiblat, yakni ke Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Jadi itulah syarat sah sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat adalah sebagai berikut. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat, rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, mengucapkan salam yang pertama, tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah sholat dibagi dua, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah adalah sunat-sunat sholat yang berupa ucapan, seperti membaca doa iftitah, membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah,
membaca surah-surah atau ayat Al-Quran setelah surah Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Sedangkan surah sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah sholat berupa perbuatan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdekap, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan praktik sholat, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, bersucilah terlebih dahulu dengan wudhu karena sholat harus dilakukan dalam keadaan suci. Kedua, periksalah pakaian dan tempat sholatmu. Hindarkan diri dari najis yang menempel, seperti kotoran cicak dan sebagainya. Tiga, berpakaianlah yang menutup aurat. Anak laki-laki memakai baju dan celana panjang atau sarung. Anak perempuan memakai mukena. 4. Jika sudah siap, maka menghadaplah ke arah kiblat. Sekarang, bersiaplah untuk melaksanakan sholat dengan urutan dan ketentuan sebagai berikut. Pertama, berdirilah dengan kaki tegak lurus. Kemudian, jika kamu sholat berjamaah, rapatkanlah dan luruskanlah barisanmu. Kemudian bersiaplah untuk melafalkan niat sholat. Selanjutnya, setelah melafalkan niat, ucapkanlah Allahu Akbar. Setelah takbir, bacalah doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Lafalkanlah semuanya dengan fasih. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ruku sambil membaca takbir. Ketika ruku, bungkukkanlah badanmu dengan tatapan lurus ke arah tempat sujud. Bacalah doa ruku dengan pelan dan khusyuk. Setelah itu, ruku, bangkitlah dari ruku sambil membaca tahmid, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Itu adalah gerakan i'tidal. Setelah i'tidal, lanjutkanlah dengan gerakan sujud sambil membaca takbir. Letakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki di tempat sholat. Bacalah doa sujud dengan pelan dan khusyuk. Setelah sujud, membaca takbir dilanjutkan dengan duduk iftirasi, yakni duduk di antara dua sujud dengan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa ketika duduk di antara dua sujud dengan khusyuk. Setelah itu, bacalah takbir dan sujud lagi. Tata caranya sama seperti sujud yang pertama. Selesai sujud, berdiri lagi sambil membaca takbir. Dengan demikian, sholat yang kamu lakukan sudah 1 rakaat. Untuk selanjutnya, gerakan dan bacaan pada setiap rakaat adalah sama. Untuk rakaat yang kedua, ada gerakan dan bacaan tasyahud awal. Sedangkan pada rakaat terakhir, ada gerakan dan bacaan tasyahud akhir. Kamu tentu sudah hafal gerakan dan bacaannya kan? Kemudian, gerakan dan bacaan salat yang terakhir adalah salam. Saat mengucapkan salam, wajah menengok ke arah kanan, kemudian ke kiri. Setelah rangkaian gerakan dan bacaan salat sudah kamu penuhi, selesailah sudah rangkaian salat yang telah kamu praktikkan. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan salat adalah pikiran dan hati harus mengingat Allah. Setiap pindahan gerakan, ucapkan takbir, kecuali i'tidal. Tatapan mata diarahkan ke tempat sujud. Setiap gerakan sholat harus dilaksanakan dengan tumakninah. Setiap bacaan dan doa dilafalkan dengan fasih.
Lalu hal-hal yang membatalkan sholat apa saja? Yang pertama yaitu berhadas atau ada kotoran pada diri kita, seperti buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang membatalkan sholat adalah tidak terpenuhi salah satu syarat sah sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, menambah rukun sholat, makan atau minum dengan sengaja, berkata-kata atau berbicara dengan sengaja, mendahului iman dua rukun, dan terbukanya aurat. Nah, demikianlah materi tentang sholat. Anak-anak Bapak hendaknya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan dengan baik. Kemudian praktekkanlah tata cara sholat dengan baik dan benar. Jika anak-anak Bapak sudah bisa sholat, maka sholatlah dengan tepat waktu. Setiap waktu sholat sudah masuk, agar anak-anak Bapak nantinya menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.